Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyif Nursif Al-Hijri dari Program Pendidikan Manajemen Keuangan Syariah semester 2 kelas A, akan sedikit membahas mengenai perekonomian pada masa Rasulullah SAW. Di kota Mekah pada zaman dahulu terdapat sebuah suku besar yang bernama dengan suku Quraisy. Suku itu merupakan keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah pohon besar, suku Quraisy terbagi menjadi banyak cabang suku lagi. Dan di antara suku Quraisy terdapat Bani Hashim yang merupakan suku atau kabilah asal Rasulullah SAW. Profesi dari suku Quraisy mayoritas adalah pedagang, dan hal itu juga yang mempengaruhi kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena sejak kecil beliau diajak oleh pamannya berdagang ke Syam yang sangat jauh dari Mekah. Yang ditaksir jarak dari Mekah ke Syam atau Damaskus menghabiskan sekitar 48 hari dengan alat transportasi yang tersedia waktu itu. Hingga dewasa, Nabi Muhammad masih aktif dalam perniagaan. Beliau menjalin kerjasama dengan Khadijah yang merupakan saudagar perempuan kaya di kala itu. Dan akad kerjasama antara Muhammad SAW dengan Khadijah saat itu adalah akad mudharabah atau partnership. Akad ini adalah kontrak kerja yang antara dua pihak, di mana salah satu pihak berperan sebagai pemodal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Terkesan dengan kejujuran dan profesionalitas Nabi Muhammad, akhirnya Khadijah menawarkan diri untuk diperistri oleh Muhammad pada usia 40 tahun, sedangkan Muhammad Di usia 25 Nabi tahun. Muhammad yang ke-40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, membawa ajaran agama Islam. Dan para pengikutnya, kaum muslimin, selalu bertanya kepada Nabi Muhammad dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah ekonomi. Itulah sebabnya ekonomi Islam selalu dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Di antara prinsip pokok ekonomi Islam dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemiliknya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah. Yang keempat, kekayaan harus diperputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi dalam segala bentuk termasuk riba harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan Islam. Dan yang ketujuh, menerapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kebijakan yang teramat baik dalam bidang ekonomi. Seperti pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melaksanakan 3 kebijakan yang amat baik. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid adalah bangunan terpenting bagi umat Islam. Masjid adalah tempat beribadah dan berfungsi sebagai pusat seluruh aktivitas kaum muslimin, mulai dari pertemuan anggota sekretariat negara, Mahkamah Agung, markas besar tentara, hingga Baitul Mal. Dengan fungsi masjid yang sedemikian beragam tersebut, Rasulullah SAW berhasil menghindari pengeluaran yang terlalu besar untuk pembangunan infrastruktur bagi negara Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar dapat saling membantu satu sama lain. Hal ini karena Rasulullah SAW belum mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membuat satu bentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan suku atau ras tertentu. Adalah membuat pasar milik umat Islam sendiri. Dalam pengelolaan pasar di Madinah, Rasulullah SAW menerapkan peraturan dan kebijakan strategis, yaitu pertama, menentukan lokasi pasar yang strategis. Yang kedua, barang siapa datang ke pasar terlebih dahulu, maka ia yang berhak menempati lapak tersebut. Yang ketiga,
Rasulullah tidak mengenakan biaya retribusi di pasar tersebut. Dan keempat, mendorong para pedagang untuk melakukan impor dan ekspor komoditas. Dan yang kelima, melakukan pengawasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan agar menghindari utang. Namun begitu, berutang diperbolehkan dalam situasi tertentu. Rasulullah sendiri pernah berutang baik untuk keperluan pribadi ataupun negara. Terkait dengan pengelolaan keuangan publik, Nabi Muhammad mengajarkan prinsip akuntabilitas bahwa penerimaan dan penggunaan harta pasti akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan untuk menghidupkan lahan yang mati dan belum pernah ditanami sebelumnya sehingga dapat memberikan manfaat, dan juga untuk didistribusikan tanah gersang atau lahan tambang dan air kepada individu-individu. Rasulullah juga melarang semua bentuk riba, karena riba adalah dosa besar. Larangan riba dalam arti luas mendorong para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya ke dalam sektor real. Hal ini berdampak pada pemilik modal harus bekerja sama dengan para pengusaha yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan produktivitas di tengah-tengah masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan publik ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan. Di antaranya adalah ghanimah, jizyah, kharaj, dan kafarat. Ghanimah yaitu adalah sebuah sumber pemasukan negara yang sangat berperan di tahun-tahun awal hijrah. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam melalui cara peperangan atau pertempuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ghanimah adalah harta yang halal untuk diambil oleh kaum muslimin. 1/5 harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber penerimaan Baitul Mal yang penting untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum muslimin. Selebihnya, rampasan perang dibagikan kepada semua yang ikut berperang atau sebagian dijual untuk membeli perlengkapan perang yang dibutuhkan. Adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan ahlul kitab. Kharaj yaitu pajak yang dipungut dari kaum non-muslim ketika di wilayah Khaybar ditaklukkan. Tanah ditaklukkan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Lalu kafarat adalah denda yang dikenakan kepada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Pemasukan juga berasal dari infak, zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kepala negara pertama yang mengenalkan konsep keuangan publik, bahwa semua harta negara harus dikumpulkan terlebih dahulu baru kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara, bukan milik individu tertentu. Tempat pengumpulan harta negara ini disebut dengan Baitul Mal, dan Baitul Mal dibangun Nabi Muhammad di dekat Masjid Nabawi. Adalah lembaga yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum setiap warga, baik muslim maupun non-muslim yang hidup di bawah bendera negara Islam. Pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN oleh Rasulullah SAW dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien. Hal ini menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun terjadi banyak peperangan. Adalah lembaga yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum setiap warga, baik muslim maupun non-muslim yang hidup di bawah bendera negara Islam. Pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN oleh Rasulullah SAW dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien. Hal ini menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun terjadi banyak peperangan. Rasulullah juga mendirikan sebuah lembaga yang bernama Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi pengawasan pasar yang didirikan untuk menghadirkan suasana pasar yang kondusif dan terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah masa Rasulullah, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang perak asal Persia.
Meski bukan berasal dari negeri Islam, Rasulullah menerima kedua mata uang tersebut sebagai alat tukar yang berlaku di tengah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat mengadopsi sebuah kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip. Terima kasih kepada yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.